Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus ingin supaya hidup keagamaan kita itu lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada beberapa sikap yang mesti kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Yang pertama, kita tidak boleh marah kepada saudara kita. Mengapa? Karena kalau kita marah terhadap saudara kita, sesungguhnya kita sedang membunuh karakternya. Apalagi ketika kita mengatakan kata-kata kasar kepadanya. Kita katakan kafir, kita katakan jahil, atau kata-kata lain yang sungguh menyakitkan hatinya. Sesungguhnya kita sedang membunuhnya. Kita sedang membunuh karakternya, sehingga ia tidak berkembang. Dan Tuhan Allah melarang kita untuk membunuh. Jadi membunuh tidak berarti hanya memenggal kepala lalu orang itu mati, tetapi membunuh juga dengan kata-kata yang kasar. Acap kali saya dan Anda mungkin mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati sesama. Maka melalui bacaan hari ini, kita diingatkan untuk berpikir, bertindak, berkata yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, jika saya bertanya siapa yang mau masuk surga, pasti semua angkat tangan saya. Nah, kalau Anda dan saya ingin masuk surga,
Mari kita membenahi diri kita. Mulai dari pikiran yang negatif, kita ubah menjadi pikiran yang positif. Mulai dari kata-kata kita yang kasar terhadap sesama, kita berusaha untuk lemah lembut menyampaikan sesuatu kepada sesama. Walaupun saat itu kita marah, supaya sesama juga bisa menerima amarah kita yang positif itu. Dan hal lain lagi yang Yesus ingatkan di dalam akhir bacaan Injil Matius ini, Yesus ingin supaya kita berdamai dengan sesama sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita ciptakan damai di bumi ini. Mari kita menjadi duta damai di bumi ini. Kita berdamai dengan siapa saja yang selama ini kita bentrok dengannya, kita membuatnya sakit, atau dia juga membuat kita sakit. Mari kita berdamai supaya hati kita tenang dan kita bisa mempersembahkan persembahan yang baik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang yang tidak berdamai dengan sesamanya, tetapi ia selalu pergi mengikuti ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Hal ini memang baik, tetapi lebih sempurna jika kita berdamai dulu dengan sesama kita, dengan saudara kita. Kemudian kita pergi mengikuti ibadah sabda dan perayaan Ekaristi, supaya kita bisa mendengar sabda Tuhan dengan baik dan bisa menerima tubuh Yesus di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak berdamai dengan sesama, dengan saudara-saudara kita, saat kita menerima tubuh Yesus di dalam hatimu, sesungguhnya kita tidak layak menerima tubuh Kristus kalau kita masih bentrok, kita masih bermusuhan dengan saudara dan sesama kita. Maka sekali lagi, mari kita ciptakan damai bagi saudara-saudari yang belum bisa berdamai dengan sesama. Firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk berdamai dengan sesama, dengan saudara kita, supaya kita bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, saya seorang pendendam. Saya sulit sekali memaafkan orang lain. Tetapi puji Tuhan, saya minta kepada Roh Kudus untuk membantu saya. Dan Roh Kudus itu sungguh-sungguh menyertai saya. Saya belajar dari hari ke hari untuk memaafkan orang lain, untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Sehingga saat-saat ini saya sudah bisa memaafkan orang lain, tetapi juga saya bisa menerima orang lain apa adanya. Saya mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan membantu saya untuk bertindak lebih seperti yang Yesus ajarkan pada hari ini. Saya mesti berpikir positif yang lebih. Saya mesti berkata-kata yang baik. Dan lebih dari itu, saya mesti bertindak yang baik lebih dari hari-hari kemarin. Lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Supaya apa? Supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, seperti yang Yesus janjikan kepada saya dan Anda semua. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.